Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Suara lelaki tua kurus itu menggetarkan dunia. Kata-kata itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Dia menundukkan kepalanya agar tidak ada yang bisa melihat mata merahnya. Penonton terdiam, dan semua orang benar-benar tidak hadir. Eksistensi yang menakutkan dan mendominasi, tetapi pada saat ini berlutut, menyapa Sui di depannya, dan menghormatinya sebagai kaisar. Gambaran seperti itu membuat orang hanya memiliki satu perasaan. Bingung. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Sui adalah penguasa, seorang pembudidaya manusia yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di alam Siaksia. Siapa yang bisa membayangkan bahwa lelaki tua kurus itu memperlakukannya seperti seorang kaisar, berlutut di depannya? Bingung. Semua orang tercengang. Sedemikian rupa sehingga lapangan mati sunyi dan sunyi. Semua orang mengejar mereka seperti patung tanah liat, dan pikiran mereka kosong. Qi Fufeng, jadi itu kamu, tidak heran kamu memiliki aura, arti sebenarnya dari darah. Sui menghela nafas. Ini adalah suasana hati Wang Ye ke-6, dan aku merasakannya. Dulu, Gunung Bailu ini adalah halaman leluhur paviliun abadi Fufeng. Qi Changli adalah pendiri Fufeng Xianghe. Tetapi pada saat yang sama, Qi Changli juga salah satu dari 36 jenderal di bawah Wang Ye. Dia adalah Tuan Pedang yang terkenal di pengadilan abadi pusat. Dalam ingatan Wang Ye, dia ingat dengan jelas bahwa Qi Changli memiliki seorang putra bernama Qi Fufeng. Sebelumnya, Sui memperhatikan bahwa Qi Fufeng, yang duduk di samping kolam Huaxian, memiliki aura yang familiar. Itulah arti sebenarnya dari darah. Teknik rahasia unik yang dibuat oleh Qi Changli. Tapi Sui tidak menyangka bahwa lelaki tua kurus itu akan menjadi anak Qi Changli. Tuan Kaisar, Anda telah mengenali juniornya. Qi Fufeng bergumam, bibirnya bergetar, jelas bersemangat dan sedikit aneh. Bangun, jangan berlutut di depanku lagi. Sui memesan. Ini. Qi Fufeng berdiri, tetapi masih menundukkan kepalanya, isyarat menghormati tulang. Kaisar, bagaimana dia bisa menjadi kaisar? Mungkinkah rumor di medan perang luar itu benar? Yu Chen bergumam dalam hatinya. Di awal medan perang pertama, dia telah mendengar bahwa Sui dari Dongsuan Yu, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, telah bereinkarnasi dan dibangun kembali lebih dari sekali. Tapi itu tidak pernah dianggap serius. Dan sekarang, dia gemetar. Tidak heran rekan Taois Su tidak takut. Ternyata dia memiliki asal yang tidak diketahui dan misterius, tapi bagaimana dia bisa disebut kaisar? Pada saat ini, mereka yang naik dipenuhi dengan keraguan. Di masa lalu, mereka menganggap Sui sebagai rekan dari generasi yang sama, dan percaya bahwa tidak peduli seberapa lemah mereka, mereka akan bertemu satu sama lain, dan mereka berdua adalah penguasa dari dunia. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah salah sejak awal. Sui dan mereka sama sekali bukan tipe orang yang sama. Apakah di dunia atau di dunia peri? Untuk beberapa saat, mereka memandang Sui dengan sentuhan kompleks, mulai dari keterkejutan, kekaguman, dan keanehan. Bukan hanya mereka, Liu Yunjing, Luo Yunzong, dan sosok abadi lainnya, benar-benar hilang. Siapa Ascendet ini? Dari mana asalnya yang misterius? Mengapa dia dianggap sebagai raja? Beberapa kali, mereka hanya ingin bertanya. Karena kekuatan mengerikan Qi Fufeng, tidak ada yang berani berbicara saat ini. Hanya Liu Yunjing yang sepertinya memikirkan sesuatu, seluruh tubuhnya bergetar hebat, matanya melebar. Qi Fufeng. Dulu, kekuatan abadi pertama Jingzhu, Fufeng Xianghe, adalah putra pendiri. Namanya dikatakan berasal dari kata Fufeng di sekte tersebut. Apakah itu benar-benar senior? Liu Yunjing gemetar. Tempat melonjak sekarang terletak di Gunung Rusa Putih, halaman leluhur paviliun abadi Fufeng. Bagaimana mungkin ini tidak menggugah pikiran? Tapi jika itu benar, itu berarti lelaki tua kurus itu adalah barang antik tingkat fosil hidup yang bertahan dari era abadi yang panjang. Bagaimanapun, paviliun abadi Fufeng dan leluhurnya Qi Changli telah lama menghilang ke era kejatuhan abadi. Memikirkan hal ini,
Liu Yunjing disambar petir. Qi Fufeng dan barang antik tingkat fosil hidup lainnya, tetapi dengan hormat menyebut penguasa sebagai kaisar. Seberapa menakjubkan identitas pemuda ini. Pikiran setiap orang berubah. Pada saat ini, sekelompok sosok menakutkan tiba-tiba muncul di kejauhan, bergerak dari langit. Tidak ada yang datang, dan suara itu jauh. Semoga belum terlambat. Jangan khawatir, siapapun yang berani merebut Ascender bersama kami, bunuh saja. Dan ketika sekelompok tokoh itu tiba, mau tak mau mereka tercengang. Apa yang mereka lihat? Tanah penuh dengan darah dan tubuh yang hancur. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Seorang lelaki tua yang dipimpinnya berbicara dengan suara yang dalam. Ada lebih dari 10, dan mereka ganas dan kuat. Tapi kali ini, ketika mereka melihat mereka muncul, semua orang yang hadir tidak lagi cemas dan ragu seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan rasa kasihan. Allah maksudmu, apakah kamu tidak sabar? Pria tua itu berteriak, wajahnya muram. Dilihat oleh banyak orang dengan rasa kasihan, membuat mereka merasa tersinggung. Dibunuh. Sui bahkan tidak repot-repot melihat ke atas. Ini. Qi Fufeng lepas landas. Dentang. Saat berikutnya, lebih dari 10 makhluk abadi imajiner yang datang dari dunia imajiner semuanya terbunuh secara tragis. Melihat adegan ini, semua orang mati rasa. Mencari jalanmu sendiri, mungkin begitu. Qi Fufeng menyingkirkan pisau panjang itu dan berkata dengan hormat Tuan Kaisar, tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama, tolong pindahkan mobilmu dan ikuti generasi muda untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Sui sedikit mengangguk. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar Qi Fufeng. Namun, sebelum dia pergi, dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Semuanya. Sui menoleh untuk melihat Yu Chen dan yang lainnya, aku tidak menyembunyikannya, tetapi pembunuhan yang terjadi hari ini, sepertinya itu semua ditujukan padaku, dan kamu hanya sedang terlibat oleh saya. Itu saja. Rekan Taoisu tidak perlu peduli tentang ini, saya sudah memahaminya. Yu Chen terlihat rumit. Yang lain mengangguk, dan pada titik ini, mereka akan bodoh jika tidak memahami ini. Sui berkata, karena ini, selanjutnya, saya akan membiarkan Qi Fufeng mengambil tindakan dan membawa Anda keluar dari tempat ini bersama-sama untuk menemukan tempat tinggal yang aman. Yu Chen, Qin Suxin, dan lainnya semua menunjukkan kegembiraan, dan mereka semua lega. Mereka benar-benar khawatir sebelumnya, lagi pula, bahkan jika Sui pergi, kekuatan abadi itu pasti akan melakukan sesuatu pada kelompok Ascender mereka untuk menjelajahi keberadaan Sui. Namun, saya memiliki permintaan yang tidak baik. Sebelum membantu Anda, saya perlu menghapus hal-hal yang berkaitan dengan hari ini di ingatan Anda. Ketika Sui mengatakan ini, semua orang saling memandang dengan cemas. Oke, aku janji. Yu Chen setuju terlebih dahulu. Mengikuti, yang lain setuju satu demi satu. Mereka semua ingin mengerti, asal-usul Sui terlalu istimewa dan misterius, semakin mereka tahu, semakin mereka akan menyebabkan kematian bagi diri mereka sendiri. Sebaliknya, Sui melakukan ini untuk menghindari mereka terlibat oleh Sui. Sederhananya, semakin sedikit Anda tahu, semakin aman bagi mereka. Sui mengangguk, menoleh ke Qi Fufeng dan berkata, apakah kamu mahir dalam mimpi spiritual? Qi Fufeng berkata mengerti. Oke, bantu mereka menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan hari ini dalam ingatan mereka, lalu, ayo tinggalkan tempat ini. Ingat, jangan sakiti jiwa mereka. Ini. Qi Fufeng segera mengambil tindakan. Sui memandang Liu Yunjing. Pada saat ini, Liu Yunjing tampaknya memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi, dan gemetar, Yang Mulia, jika tidak ada ingatan tentang hari ini, saya khawatir saya akan diselidiki dan dihukum oleh Sekte Taiking, tolong. Sui melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu tidak setuju, kamu semua akan mati. Liu Yunjing. Dia tampak muram dan tidak pasti, dan akhirnya tersenyum kecut, dan berkata dengan cemberut, saya mengerti bahwa jika saya dapat bertahan hari ini, itu adalah kemurahan hati dan tangan Anda, dan sekarang hanya untuk menghapus ingatan hari ini, saya akan menunggu.
Apakah ada kualifikasi untuk menolak? Su Yi memandang pihak lain secara mendalam dan berkata, terkadang, ketidaktahuan adalah berkah. Dia tidak takut dikenali oleh musuh Wang Ye. Saya tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah seperti Yu Chen dan Qin Suxin karena diri saya sendiri. Saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghapus ingatan mereka hari ini, dan apa yang akan mereka alami di dunia peri di masa depan tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam beberapa saat, Qi Fufeng kembali untuk kembali, Tuan Dijun, mereka sangat kooperatif, dan masalah ini telah diselesaikan dengan lancar. Tidak jauh dari situ, Yu Chen, Qin Suxin, dan lainnya sedang berbicara satu sama lain, dan semua orang tampak bingung dan curiga, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk Liu Yunjing dan lainnya. Namun, Liu Yunjing dan yang lainnya masih koma dan tidak pernah bangun. Ini secara alami dilakukan dengan sengaja oleh Qi Fufeng. Lagi pula, jika orang-orang ini masih bangun, mereka pasti akan menghalangi. Melihat ini, Su Yi berkata dengan lembut, lagi pula, ini hanyalah tindakan bijaksana, jika Raja Abadi dari Tanah Suci Yao Guang, Gunung Buzu mengambil tindakan dan merapal mantra dengan teknik memanggil para dewa, itu akan cukup untuk memulihkan kenangan yang hilang hari ini. Tapi itu untuk masa depan. Omong-omong, Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, bahwa mereka pergi. Ini. Qi Fufeng memimpin, dia mengeluarkan labu dan langsung memasukkan Yu Chen, Qin Suxin, dan penaik lainnya ke dalam labu. Tuan Kaisar, silakan datang dengan junior. Qi Fufeng berkata, melambaikan jubah lengannya, dan awan keberuntungan dengan jarak 10 kaki muncul di langit, membawanya dan Su Yi, dan menerobos udara. Berapa lama setelah mereka pergi, Liu Yunjing dan yang lainnya bangun dari koma satu demi satu. Bagaimana kabar kita di sini? Seseorang terkejut. Sial, sepertinya aku kehilangan ingatan. Aku juga. Mereka semua adalah karakter yang telah menginjakkan kaki di alam abadi. Mungkin tidak jelas bahwa mereka telah terhapus dari ingatan mereka terkait hari ini. Untungnya, apa yang hilang dariku hanyalah ingatan hari ini. Lawan seharusnya tidak ingin membunuh kita, tetapi ingin merahasiakannya. Liu Yunjing merenung. Tetapi ketika dia melihat harta karun yang berdarah dan pecah di tanah, sulit baginya untuk tenang, dan wajahnya penuh dengan ketakutan. Sebelumnya, begitu banyak makhluk abadi yang mati di sini. Selain itu, mereka semua adalah bajingan keras kepala di Jingzhou. Sepertinya hari ini aku bisa menyelamatkan satu nyawa, sungguh sial. Liu Yunjing bergumam. Di bawah langit, awan keberuntungan terbang bersama Su Yi dan Qi Fufeng. Su Yi duduk dengan nyaman di kursi rotan. Qi Fufeng berdiri dengan hormat di satu sisi, dan ketika dia sesekali menatap Su Yi, alisnya tidak bisa menyembunyikan trans dan emosi. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun, kaisar terbayar, dan akhirnya menunggu kaisar. Ayahmu benar-benar meninggal. Su Yi bertanya dengan lembut. Sebelumnya, ketika dia mendengar kata ayah dalam kata-kata Qi Fufeng, dia sudah menebak hasilnya. Saya benar-benar tidak percaya. Qi Fufeng mengangguk dan berkata dengan sedih, di era Xian Yun, ketika ayah saya dan saya membawa sekelompok orang dari Fufeng Xianghe untuk mengungsi, sayangnya mereka mengalami bencana dan meninggal. Pada saat itu, sebagian besar orang di paviliun abadi Fufeng meninggal, hanya saya dan sekelompok kecil orang yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Meskipun demikian, kami semua menderita di bawah bencana kerusakan parah itu. Pada tahun-tahun berikutnya, orang-orang di sekitar saya meninggal satu demi satu, dan pada akhirnya, hanya hantu kesepian seperti saya yang tersisa berkeliaran di dunia. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, ini semua sudah lama sekali, setelah akhir era kejatuhan abadi, aku telah menjaga tempat di mana Gunung Bailu telah naik, dan aku tidak akan pernah pergi lagi. Lulus. Sebelum ayah saya meninggal, dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan selalu tinggal di Gunung Bailu. Orang tua itu berkata, Tuan Dijun, Anda benar-benar tidak bisa mati dalam pertempuran malam abadi. Suatu hari, Anda pasti akan kembali. Su Yi hanya bisa mengenang setelah mendengar ini. Di masa lalu, ketika Wang Ye sedang mundur,
dia tiba-tiba diserang oleh sekelompok musuh yang tak tertandingi, yang memicu pertempuran berdarah paling menakutkan dalam sejarah negeri dongeng. Dalam pertempuran ini, Wang Ye dengan marah menebas banyak musuh, tetapi dia juga menderita luka serius yang tidak dapat diperbaiki, jadi dia bereinkarnasi dan dibangun kembali. Di mata dunia, Wang Ye, Kaisar Malam Abadi, yang berdiri di puncak dunia peri, gugur dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, pertempuran ini disebut Pertempuran Malam Abadi. Pertama, ini merujuk pada jatuhnya Kaisar Malam Abadi. Kedua, setelah jatuhnya Wang Ye, tatanan dunia peri berada dalam kekacauan, dan jatuh ke periode malam yang gelap dan abadi. Pertempuran ini telah sepenuhnya mengubah pola dunia peri. Ayahmu kasihan. Su Yi menghela nafas. Qi Changli luar biasa, dengan latar belakang dan bakat yang tak terbayangkan di jalan peri, dia pernah dianggap oleh Wang Ye sebagai bibit yang baik yang dapat dengan mudah menginjakkan kaki di alam Raja Peri, dan kemudian dia akan menyerang peringkat Taijing 3, sama sekali tidak mustahil. Faktanya, Qi Changli memang telah menginjakkan kaki di alam Raja Peri. Sayangnya, dia mengalami bencana di era kejatuhan abadi. Bagaimana dengan Anda, mengapa Anda menganut agama Taiking? Su Yi bertanya. Qi Fufeng berkata dengan suara rendah, laporkan kepada Lord Dijun, setahun yang lalu, sebuah sekte Taiking bernama Mo San Chan, memimpin sekelompok murid sekte Taiking ke Gunung Bailu. Saat itu, saya bersembunyi di kegelapan dan mendengar percakapan mereka. Saya mengetahui bahwa setahun kemudian, gerbang ke negeri dongeng akan dibuka di tempat kenaikan di Gunung Bailu. Itu juga percakapan mereka yang memberi tahu saya bahwa mereka mencari karakter yang diduga terkait dengan reinkarnasi Anda. Omong-omong, ekspresi Qi Fufeng penuh dengan kegembiraan. Saat itu, saya sangat senang. Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan suasana hati saat itu. Saya hanya merasa bahwa ini bertahun-tahun, lagi pula, tidak ada pembayaran yang salah. Su Yi tidak bisa menahan perasaan emosionalnya. Saya harus mengatakan bahwa Wang Ye adalah pemimpin abadi yang sangat menawan. Mereka yang membencinya saat itu menganggapnya sebagai seorang tiran, yang ingin memakan dagingnya dan menikmati darahnya. Dan mereka yang menghormatinya akan disembah sebagai dewa, sampai mati. Seperti Qi Fufeng, hanya karena perintah dari ayahnya, dia telah menunggu bertahun-tahun tanpa akhir di Gunung Bailu. Jika itu orang lain, saya akan menyerah. Stabil dan tenang, Qi Fufeng melanjutkan, pada saat itu, meskipun mereka menemukan tempat kenaikan, mereka tidak dapat membuka aula kenaikan dan kolam huaxian. Pada kesempatan inilah saya mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Ying, menyatakan bahwa saya bersedia bekerja sama dengan mereka, hanya untuk permainan kemuliaan dan kekayaan, tetapi sebenarnya itu adalah ular palsu, menunggu kesempatan di sini untuk memastikan apakah yang mereka bicarakan itu benar. Pada titik ini, Su Yi akhirnya mengerti dan berkata, mereka tidak pernah meragukanmu. Qi Fufeng menertawakan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, waktu telah berlalu, dan waktu telah berubah. Untuk hantu kesepian seperti saya yang selamat dari era kejatuhan abadi, mereka bisa tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Tempat-tempat, mereka bahkan tidak tahu siapa saya. Su Yi mengangguk dan berkata, lalu bagaimana kamu mengenaliku? Qi Fufeng berkata tanpa ragu jika generasi muda tidak salah, ketika Lord Dijun menekan ratusan makhluk abadi di alam semesta dengan satu telapak tangan, ia menggunakan kekuatan magis pedang di telapak tangan. Kekuatan gaib yang tiada taranya, kamu pernah mengajari mendiang ayahmu. Su Yi tersenyum, tidak buruk. Pada saat itu, alasan mengapa dia menggunakan kekuatan magis pedang di telapak tangan, juga untuk menguji Qi Fufeng untuk melihat apakah pihak lain dapat mengenalinya, untuk lebih mengkonfirmasi pihak lain. Identitas pihak. Selanjutnya, keduanya berbincang cukup lama. Segera, Su Yi belajar banyak. Pertama-tama, negeri dongeng hari ini memang benar-benar berbeda dari masa lalu. Tetapi ada juga sejumlah kecil kekuatan kuno yang selamat dari era kejatuhan abadi. Segelintir kekuatan seperti Sekte Taiking, Kuil Lianhua, dan klan Tang kuno, jauh sebelum era Xianyun, adalah kekuatan besar seperti raksasa di langit. Saat ini, kekuatan besar ini masih ada di dunia.
3 tanah suci seperti Gunung Buzu dan beberapa keluarga kerajaan abadi juga selamat. Di dunia saat ini, kebanyakan dari mereka adalah kekuatan spiritual baru. Bahkan beberapa kekuatan yang baru muncul telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang, cukup untuk menantang kekuatan kuno itu. Selain itu, menurut Qi Fufeng, sejauh ini belum ada yang bisa memastikan berapa banyak suku kuno yang masih bertahan di negeri dongeng tersebut. Karena sesekali, suku kuno akan lahir. Dalam analisis terakhir, meskipun bencana era Xianyun menyapu dunia, itu tidak sepenuhnya menghancurkan fondasi kekuatan kultivasi dunia. Sekarang, setelah bertahun-tahun diam tanpa akhir, langit dan bumi sangat damai, dan seluruh negeri dongeng telah mengantarkan dunia yang makmur kembali. Sepertinya api tidak bisa padam, angin musim semi berhembus lagi. Dapat dipahami juga bahwa negeri dongeng hari ini adalah kelahiran baru yang lahir dari kehancuran. Selain itu, Su Yi juga mengetahui bahwa meskipun Sekte Taiking sudah tahu bahwa reinkarnasi Wang Ye-nya masih hidup, dia kemungkinan besar akan kembali ke dunia abadi. Namun, mereka masih belum tahu siapa mereka. Jika tidak, semua Ascender tidak akan ditangkap di Ascension Land ini. Untuk kekuatan abadi lainnya, berita tentang reinkarnasi Wang Ye masih menjadi rahasia besar, dan hanya segelintir raksasa langit yang menyadarinya. Pasukan yang dikirim oleh gereja Taiking kali ini, serta pasukan yang dikirim oleh pasukan Immortal Dao, hanyalah perintah. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menangkap Ascender tersebut. Alasan mengapa Qi Fufeng tahu itu karena beberapa petunjuk yang terdengar dari mulut tetua Sekte Taiking, Mo Sanchan. Su Yichu awalnya agak aneh. Anda bisa mengerti setelah sedikit berpikir. Apakah itu Taiking atau yang lainnya, mereka semua ingin secara diam-diam menjatuhkan reinkarnasi Wang Ye. Jika berita menyebar, mereka akan mendapatkan banyak pesaing kuat dan beberapa masalah yang tidak perlu. Lagi pula, prestise Wang Ye di alam abadi terlalu tinggi. Setelah berita menyebar, jika teman lama Wang Ye itu masih hidup, mengapa mereka tidak datang untuk mencarimu? Sama seperti Qi Fufeng, sebagai putra Qi Changli, dia bisa menunggu lama, hanya untuk menunggu kembalinya Wang Ye. Selanjutnya, saya berencana untuk mencari tempat untuk menetap mereka yang seperti saya. Apakah Anda punya saran bagus? Su Yi bertanya. Qi Fufeng dengan sungguh-sungguh berkata, melaporkan kepada Kaisar, beberapa masalah sepele, jangan ganggu Anda secara pribadi, serahkan saja kepada generasi muda untuk melakukannya. Generasi muda menjamin bahwa mereka dapat memiliki tempat yang bagus untuk tinggal di negeri dongeng. Pada tahun-tahun yang lalu, meskipun dia sering tinggal di Gunung Bailu, dia sering mengunjungi seluruh bagian dunia, bertemu dengan banyak orang yang berpikiran sama, dan bahkan menemukan beberapa teman lama. Untuk hal ini, Qi Fufeng sangat percaya diri. Oke, aku serahkan padamu. Su Yi mengangguk. Yu Chen, Qin Suxin dan yang lainnya, tidak sulit untuk menghindari bencana. Bagaimanapun, dunia peri terlalu besar. Su Yi mengeluarkan kendi dan minum, dan tiba-tiba bertanya, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kultivasi Anda masih dalam tahap awal tanah suci. Mungkinkah Anda mengalami hambatan yang tidak bisa dihancurkan? Berbicara tentang masalah ini, alis Qi Fufeng menunjukkan ekspresi cemberut, dan berkata, jangan sembunyikan Kaisar, itu bukan hambatan, tetapi generasi muda di era Xianyun, yang menderita malapetaka dan tertinggal setelah cedera Dao yang tidak dapat diperbaiki, tidak ada harapan untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi. Untuk seorang Raja Suci, dia hanya bisa berhenti di ranah ini selama sisa hidupnya, yang memang merupakan pukulan yang terlalu besar. Hidup dan mati adalah masalah kecil. Siksaan yang tidak bisa maju 1 inci pun adalah siksaan yang paling berat. Seperti Wang Ye yang asli, setelah pertempuran malam abadi, ia juga menderita cedera Dao yang tidak dapat diperbaiki dan harus bereinkarnasi dan dibangun kembali. Su Yi memikirkannya sebentar, dan berkata, cedera Dao di tingkat Immortal Monarch tidak benar-benar tidak dapat diselesaikan. Sejak kamu bertemu denganku, kamu harus melakukan yang terbaik untuk membantumu. Sosok Qi Fufeng terkejut, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dan dia akan mengatakan sesuatu. Di kejauhan, terdengar gelak tawa penuh kegembiraan.
Hahaha, anak kecil, sudah lama sekali kita bertemu lagi. Apa ini namanya? Takdir. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.